Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Ada 3 cara mengatasi rasa kesepian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa pasti tergenapi atas kami. Tuhan, urapilah kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya hidup kami pasti diberkati dan kami menjadi berkat. Dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 3 cara mengatasi rasa kesepian. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 16 ayat yang ke-11, dikatakan, di hadapan-Mu ada sukacita penuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rasa kesepian adalah hal atau kata yang sering kita dengar, sering mungkin kita juga pernah atau mungkin sedang mengalaminya. Nah, rasa kesepian ini bukanlah hal yang baru. Dan seringkali, dan ini bukan lagi hal yang tabu kita dengar, rasa kesepian ini seringkali membuat orang jatuh ke berbagai pencobaan, bahkan jatuh ke berbagai dosa. Karena cara mengatasi kesepiannya dengan cara yang salah. Minum-minum, obat terlarang, dan lain-lain. Nah, semua orang suka tidak suka, cepat atau lambat, akan mengalami yang namanya terpisah. Terpisah dari teman, mengalami kematian, dari keluarga, mengalami kematian, yang tua menjadi sakit, dan lain-lain. Semua orang akan mengalami keterpisahan ini. Dan ini hal yang lumrah. Dan berapa banyak orang kemudian mengalami kesepian karena ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesepian atau merasa sendiri itu adalah sebuah keputusan. Apakah kita memutuskan untuk kita merasakan itu atau tidak? Nah, untuk itu perlu kita ketahui ada beberapa hal yang kita harus lakukan supaya kesepian itu tidak menguasai kita. Maka yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan harus kita bangun. Harus kita bangun. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua kesepian itu. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa sehingga kita memiliki satu hubungan yang begitu intim. Bahkan kita disebut adalah kekasihnya. Nah, untuk itu kita mesti mengerti, karena begitu besar kasih Bapa sehingga Dia menyerahkan anak yang tunggal
supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita tidak merasa kesepian, supaya kita tidak merasa kehampaan, kosong, jenuh. Maka Yesus datang untuk memberikan kehidupan supaya kita mendapat solusi. Untuk itu saudara, perlu adanya sebuah keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita akan melimpah dengan kebahagiaan. Kita akan melimpah dengan sukacita. Kita akan melimpah dengan damai sejahtera. Jadi keintiman itu akan menguntungkan kita. Jadi keintiman itu adalah solusi. Sebab begitu kita dekat dengan Tuhan, semua kehidupan yang berlimpah-limpah akan mengalir dalam kehidupan kita. Semua kehampaan, kekosongan, kejenuhan, semua akan pergi. Dan akan digantikan dengan sukacita, kebahagiaan, kenyamanan, keamanan, bahkan serta berkat-berkat yang menyertai. Jadi saudara, keintiman dengan Tuhan harus dibangun. Sebab itu solusi pertama untuk mengatasi rasa kesepian. Nah, kemudian solusi yang kedua, cara yang kedua untuk mengatasi rasa kesepian adalah biarkan firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita. Jika kita sekarang ini sedang mengalami kesepian, mintalah Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan Tuhan akan membimbing kita melalui rohnya, Roh Kudus, dan melalui firman-Nya. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 27 ayatnya yang ke-10, ketika ayah dan ibuku meninggalkan aku, maka Tuhan akan memelihara aku. Saudara, firman ini yang harus menguasai kita. Kemudian Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita penuh. Nah, firman yang begini yang juga harus memenuhi pikiran dan hati kita. Ulangan 33 ayat 27, Allah yang kekal adalah perlindunganmu, dan di bawahnya ada lengan-lengan yang kekal. Ini juga harus memenuhi pikiran dan hati kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku akan berdoa kepada Bapa, Dia akan memberimu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, agar Dia tinggal bersamamu selamanya. Ini juga harus memenuhi kita. Dan Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi firman harus menguasai kita. Tidak boleh tidak. Sebab kalau firman menguasai kita, kebenaran akan muncul. Kalau firman menguasai kita, kebenaran akan memerdekakan kita. Kalau firman menguasai kita, kehidupan akan mengalir atas hidup kita. Dan yang terakhir, cara mengatasi rasa kesepian, maka yang terakhir adalah menaikkan ucapan syukur. Ucapan syukur artinya kita menyadari bahwa Tuhan pasti membela kita, bahwa Tuhan pasti menyediakan yang kita butuhkan. Ucapan syukur berarti kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Nah, ucapan syukur ketika dinaikkan, maka kehidupan mengalir, sukacita mengalir, kenyamanan, kebahagiaan, kehidupan itu mengalir, dan kesepian akan pergi. Untuk itu saudara, jangan mengeluh, tapi bersyukurlah, maka kesepian akan pergi dari dalam hidupmu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami diajarkan untuk membangun hubungan intim dengan Engkau. Kami diajarkan untuk firman-Mu menguasai pikiran dan hati kami. Kami diajarkan untuk yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Dan kami percaya kami akan merdeka dari rasa kesepian. Dan kami akan dipenuhi oleh kehidupan yang berlimpah-limpah, sukacita dan kebahagiaan, kenyamanan, keamanan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.